ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang kun ala jadatis salafis salih. Jadilah engkau seseorang yang benar-benar berpegang teguh dengan jalannya para salafus salih. Ya, kemudian kita membahas tentang beberapa perkara-perkara yang juga berkaitan dengan karomah wali-waliullah. Nah, di antara karomah waliullah adalah al-firasah atau firasat. Di sini kita bawakan materi tambahan sebelum kita melanjutkan pembahasan di kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Di sini kita bawakan dari syarah Al-Usul As-Sittah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Beliau mengatakan al-firasatu tashtariku ma'al karamah fi ahadi aqsamiha. Firasat itu erat kaitannya dengan karomah. Yang sudah kita bahas ya, Ahlussunnah itu mengimani karomah. Namun karomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Dan itu murni pemberian dari Allah, bukan karena usaha yang dilakukan oleh sang wali itu. Jadi nggak ada amalan-amalan yang dikerjakan untuk supaya bisa mendapatkan karomah, nggak ada. Kalau orang-orang sufi bilang ada. Barang siapa yang mengamalkan ini, bertapa di sini, berzikir sekian ini, maka akan mendatangkan karomah ini dan ini bid'ah. Ya, tidak ada amalan-amalan khusus yang bisa mendatangkan karomah. Karomah murni pertolongan dari Allah kepada hamba tersebut. Ya, kapan Allah tolong, kapan Allah berikan karomah, itu kehendak Allah. Dan wali nggak bisa kemudian seenaknya sendiri mendatangkan karomah, seenaknya sendiri mendemonstrasikan karomah. Ya, seperti sebagian orang yang mengatakan bahwa karomah itu bisa seenaknya sendiri didatangkan oleh sang wali itu. Sehingga ada yang anaknya disuruh terbang, ya kan, sampai jebol atap katanya. Nah, salah satu bentuk karomah adalah firasat. Ya, firasat. Nah, firasat yang termasuk karomah itu bukan semua firasat. Karena firasat, kata beliau, ada salah satu aksam, ada 3 jenis firasat. Yang pertama, al-firasah al-khalqiyah. Ya, firasat yang disebut dengan firasat khalqiyah, erat kaitannya dengan bentuk tubuh, bentuk penciptaan.
Wa dzalika anna ashaba ilmil firasah ya'rifuna min babil dhann bin nadari ilal khilqah annaha tadullu ala kadza wa kadza min sifatir rajuli fi akhlaqihi wa ghairi dzalik. Yakni para peneliti-peneliti, ya, orang-orang yang punya ilmu firasat, di mana orang-orang yang punya ilmu firasat ini bisa mengetahui dengan dugaan, bukan dengan ilmu pasti, dengan menduga bahwasanya seorang yang punya bentuk seperti ini dan ini, maka itu sifatnya begini dan begini. Kalau di negeri kita itu yang bisa kita contohkan itu, kalau unyeng-unyengnya birang iya, itu menunjukkan apa? Nakal betik ya. Itu firasat. Tapi dilihat dari apa? Bentuk tubuh, bentuk penciptaan. Ya. Idza kana ar-rajulu ba'id ma bainal mankibaini fa huwa yadullu ala hilmihi. Ini enggak tahu kalau di sini. Kata beliau, kalau misalnya seseorang yang pundaknya itu panjang, pundaknya itu lebar, bidang, maka itu menunjukkan orangnya penyabar. Atau di sini ada nggak kayak gitu maksudnya? Kalau di sini apalagi unyeng-unyeng. Terus ini loh apa, belakang rambut ini ada ekornya. Nah, pelit. Ya. Tanda pelit itu. Wa idza kana kabirur ra'si fayadullu ala dzakaihi. Kalau ada orang yang bentuk kepalanya itu besar, maka itu menunjukkan dia itu cerdas. Ila ghairi dzalik. Dan macam-macam yang lain. Tapi semua itu umurun dhanniyah. Itu cuma sebatas dugaan saja. Bukan suatu ilmu yang pasti. Apa kalau unyeng-unyengnya dua tadi pasti betik? Enggak juga. Ya, apa kalau rambutnya ada ekornya itu apa pasti dia pelit? Enggak juga. Ya, itu semua dibangun di atas dugaan. Kemudian jenis yang kedua dari firasat namanya firasah riyadhiyah. Ya, firasat riyadhiyah. Yaitu firasat yang timbul karena kebiasaan. Ya, karena orang tersebut sudah terbiasa melihat, terbiasa menyimak, terbiasa memantau. Ya, akhirnya timbul firasat. Kata beliau, wa dzalika anna ar-rajula kullama jaa ila haddin ma fa innahu yakunu ahadda fin nadhari wat tafkir wal fatana min ghairihi. Yaitu tatkala seseorang sudah sampai pada tingkatan yang dia itu benar-benar tajam instingnya, karena dari kebiasaan dia melihat, kebiasaan dia mempelajari, ya, sehingga dengan instingnya itu dia bisa menebak, dia bisa berpikir daripada yang tidak terbiasa. Wa yatafattan ila ma la yatafattan lahu ghairuhu wa hadhihi yastawi fiha al-muslim wal kafir. Contoh misalnya ya, orang yang sudah terbiasa nyetir, terbiasa berkendara, maka dia pasti punya firasat tentang pergerakan pengendara-pengendara lain. Antum ngalami enggak yang sering mungkin jalan, antum akan punya firasat, ini motor depan ini mau belok, ya, oh ini motor depan ini kayaknya lurus. Nggak pakai rating loh ya, bukan motor, kalau rating iya jelas gitu loh. Tapi sudah kelihatan dari arah gerakannya atau dari arah dari cara dia mengendara, kita tahu bahwasanya orang ini nanti di tikungan depan dia akan belok kiri. Ya, dari mana? Ya sudah, memang itu saya sudah biasa di jalan, sudah bertemu dengan banyak pengendara-pengendara. Ya, sehingga saya tahu kalau saya nyalip orang ini, nanti yang ada nanti kepalanya noleh-noleh sedikit. Nah, itu ada tanda-tandanya, itu jelas. Ada ratingnya atau orangnya noleh-noleh terus. Ya. Atau misalnya gini, antum lagi di jalan tol, ngambil lajur kanan, paling kanan, lajur cepat. Di lajur kiri ada truk, jalannya pelan. Ya, di belakangnya truk ada mobil. Ya, di belakangnya truk ada mobil dengan kecepatan yang tidak sama dengan kecepatannya truk. Antum akan tahu bahwasanya mobil ini mau nyalip nanti ke arah kanan.
Sehingga antum tidak akan memacu kecepatan di situ. Bisa dibayangkan nggak maksudnya? Antum lagi di lajur kanan, di lajur kiri ada truk di depan, kemudian di belakangnya ada mobil. Ya. Antum mau nyalip truk ini, cuman antum lihat mobil yang ada di kiri itu, dia pasti akan mengambil kanan. Ya, padahal belum rating. Ya, padahal dia belum menyalakan lampu sen. Tapi antum tahu dengan kecepatannya dia, jika dibandingkan dengan kecepatannya truk itu, pasti dia sebentar lagi mau ngambil lajur kanan. Maka ya sudah, saya nggak akan memacu kendaraan supaya biar dia bisa lewat dulu. Nah, ini yang punya firasat seperti ini hanya orang-orang yang apa? Terbiasa mengendara. Orang-orang yang baru mengendarai, oh ngamuk tok bawaan nih. Wah, iki opo sih iki? Iya. Hah? Iya, dem-dem gitu kan. Nggak biasa karena dia nggak punya firasat. Nah, firasat yang seperti ini itu bukan hanya dimiliki oleh orang muslim. Sama yang pertama tadi juga. Itu juga dimiliki oleh orang kafir juga. Ya, maka firasat seperti ini bukan firasat yang masuk karomah. Nah, firasat yang ketiga inilah al-firasah ad-diniyah. Firasat yang berkaitan dengan agama yang itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mencontohkan misalnya, atau ta'rifnya kata beliau, wa hadhihi al-firasah ad-diniyah wa hiya an yuqi Allahu fi qalbil mu'min syai'an fayakshifu bihil hal. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada dada seorang mukmin, di dalam dada seorang mukmin sesuatu yang bisa menyingkap keadaan. Diberikan pengetahuan oleh Allah sehingga terungkap, tersingkap kondisi yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya, firasat. Wa hiya tarji' ila ahadi naw'il karamah wa hiyal kashfu wal ulum. Nah, ini kembali kepada jenis karomah, yaitu ada karomah itu yang sifatnya berupa Allah beritahukan ilmu kepada seseorang lewat firasat itu. Fayankashifu lahu ma la yankashifu li ghairi. Terungkap bagi sang wali yang mendapatkan karomah firasat tadi, terungkap sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang lain. Contoh, seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia pernah mewasiatkan kepada Aisyah putrinya, bi akhawaiha wa ukhtaiha. Ya, di mana Aisyah atau Abu Bakar As-Siddiq di saat menjelang wafatnya, Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan kepada Aisyah untuk berbuat baik kepada kedua saudaranya dan kedua saudarinya. Aisyah bingung. Betul dia punya dua saudara, Abdurrahman dan Abdullah. Dia punya dua saudara laki-laki. Tapi yang bikin bingung adalah yaitu saudari. Aisyah cuma satu punya saudari. Siapa? Asma. Aisyah nggak punya saudari lagi, nggak punya adik lagi. Ya. Tapi kata Abu Bakar, berbuat baiklah kau sepeninggalku kepada dua saudaramu dan dua saudarimu. Maka di situ setelah itu barulah diketahui bahwasanya istrinya Abu Bakar sedang mengandung anak perempuan. Ya, sedang mengandung anak perempuan. Nggak ada USG loh ya. Ya, nggak ada USG. Tapi demikian Abu Bakar As-Siddiq diberitahukan firasat bahwa yang dikandung oleh istrinya itu adalah perempuan, bayi perempuan, sehingga menjadi adiknya Aisyah nanti. Nah, ini namanya firasat diniyah, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap bahwasanya firasat ini hanya sebatas pengetahuan, tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang pasti sampai terjadinya baru. Jadi kalau ada seseorang yang mendapatkan firasat, maka tetap dia menganggap itu hanya sebagai dugaan. Contoh misalnya antum punya firasat seperti Abu Bakar. Ya, istri antum mengandung. Kemudian antum punya firasat bahwasanya anak yang dikandung itu adalah perempuan. Firasat antum itu.
maka tetap hukumi itu sebagai sebuah dugaan. Tidak boleh kemudian antum hukumi itu sebagai sebuah kepastian. Sampai kapan antum hukumi itu kepastian? Sampai lahir beneran. Ketika lahir, barulah antum di situ mengetahui bahwa itu adalah perempuan sebagaimana firasat antum. Tapi kalau Anda menggunakan itu sebagai sesuatu yang ditetapkan secara pasti, kemudian Anda melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya, kalau misalnya firasat saya mengatakan itu bayi perempuan, maka akhirnya kemudian beli baju-baju perempuan semua, karena sudah pasti katanya firasat saya itu. Nah, itu nggak boleh. Ya, hukumi saja itu sebagai sebuah dugaan sampai terjadinya sesuai firasat itu. Ya. Ini yang belum kita bahas tentang firasat. Selesai, kita lanjut ke Hilyah Thalibil Ilmi. Sampai pada ucapan Imam Adz-Dzahabi ya. Betul ya? Qala Adz-Dzahabi. Ya enggak? Hah? Betul. Sudah itu. Yang baca siapa? Bahasa Arab. Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah, qala Az-Dzahabi rahimahullah. Wa sahha 'an Daruqutni annahu qala ma syai'un abghada ilayya min ilmil kalami. Qultu lam yadkhulil rajulu abadan fi ilmi kalami wala jidali wala khada fi dzalik bal kana salafiyan. Nah, yang terjemahnya diriwayatkan secara sahih dari Daruqutni bahwa ia berkata, tiada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Saya katakan, orang ini tidak pernah membahas ilmu kalam dan berdebat. Dia tidak pernah melibatkan diri di dalamnya. Ia seorang salafi. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan ar-rajul, tadi kan disebutkan qultu lam yadkhulir rajul, orang tersebut tidak pernah masuk kepada ilmu kalam. Siapa yang dimaksud ar-rajul di situ? Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni itu ucapannya Imam Dzahabi. Ya, jadi yang bilang aku berkata itu Imam Adz-Dzahabinya. Orang ini yang dimaksud adalah Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni tidak pernah masuk kepada ilmu kalam, walal jidal, tidak pernah masuk dalam perdebatan-perdebatan agama, wala khadha fi dzalik, dan tidak pernah terlibat menjerumuskan diri ke dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan, bahkan dia itu seorang salafi yang mengikuti pemahaman para salaf. Fahuwa yabghadu ilmal kalam ma'annahu lam yadkhul fihi lima lahu min nata'id sayyi'ah. Imam Ad-Daruqutni sangat membenci ilmu kalam. Ilmu kalam itu sudah kita bahas, ilmu untuk menetapkan akidah dengan menggunakan apa? Akal. Ya, ilmu kalam secara ringkasnya yaitu ilmu yang mempelajari akidah. Akidah itu ditetapkan dengan akal. Itu ilmu kalam. Maka para salaf diantaranya Imam Ad-Daruqutni membenci ilmu kalam. Bersamaan dengan itu beliau tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam karena beliau tahu hasil dari orang yang mempelajari ilmu kalam itu hasilnya pasti buruk. Dampaknya pasti buruk. Wa tawilin bila faidah. Ya, belajar ilmu kalam itu panjang perjalanannya, tapi nggak ada faedah yang dia dapatkan. Wa tashkikin lima huwa mutayaqqan, dan akan menghasilkan keraguan-raguan terhadap sesuatu yang sudah diyakini. Sadurunge belajar ilmu kalam yakin. Belajar ilmu kalam bukan malah semakin yakin, justru semakin ragu, semakin bimbang. Beda sama akidah salaf. Ya, akidah salaf, akidah ahlus sunnah, semakin antum pelajari semakin yakin. Antum belajar akidah salaf dari satu kitab ke kitab yang lain, itu membuat antum semakin kuat, semakin yakin dengan akidah antum. Tapi kalau antum belajar akidahnya ahlil bid'ah, diantaranya akidah kalam, filsafat dan yang sejenisnya,
Justru ketika antum berpindah dari satu buku ke buku yang lain, semakin ragu, semakin bimbang. Wa irkabin lil afkar, semakin rusak pikiran. Wa hajrin lil athar, dan semakin menghancurkan menghancurkan hadith-hadith atau peninggalan-peninggalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada laisa syai'un fima ara adarra 'alal muslimina fi aqaidihim min ilmil kalami wal mantiq. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin, menurutku tidak ada yang lebih berbahaya kepada kaum muslimin, tidak ada yang lebih membahayakan akidah mereka daripada ilmu kalam dan ilmu mantik. Wa katsirun min ulama'il kalamil kibar aqarru fi akhiri hayatihim bi annahum yatamannawna al-mauta ala dinil ajaiz. Kata beliau, dan banyak di antara tokoh-tokoh ilmu kalam, pembesar-pembesar mereka mengakui sendiri di akhir hidup mereka bahwasanya ilmu kalam itu penuh dengan kesesatan. Bahkan di akhir hidup mereka, mereka ingin mati di atas agama orang-orang tua yang awam. Ini kalau nggak salah ucapan Imam Al-Juwaini atau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengatakan, amutu ala dini ajaizi Naisabur. Aku berharap supaya aku mati di atas akidahnya orang-orang tua di negeri Naisabur. Yaitu maksudnya orang-orang awam. Karena orang-orang awam itu akidahnya masih di atas fitrah. Sama seperti sekarang kita katakan salah kalau dibilang orang kebanyakan itu akidahnya Asy'ariyah. Enggak. Meskipun mereka mengaku Asy'ariyah, tapi hakikatnya mereka enggak Asy'ariyah tulen. Mereka itu cuma tahu Asy'ariyah itu cuma yang global saja, kulit-kulitnya saja. Tapi secara umum akidah mereka itu di atas fitrah. Ya, buktinya banyak orang-orang awam kalau nunjuk Allah di mana? Di atas. Ya, ustadz-ustadznya juga yang ngomong lisannya mengatakan bahwa Allah tidak di atas, tapi ketika mengatakan Allah, tangannya nunjuk kemana? Tetap nunjuk ke atas. Ya, hatinya nunjuk ke atas. Maka akidahnya orang-orang awam mayoritas itu adalah akidah yang di atas fitrah. Meskipun mereka ngakunya Asy'ariyah, enggak. Mereka masih di atas fitrah. Seandainya mereka berakidah dengan Asy'ariyah dan mereka belajar akidahnya Asy'ariyah secara mendalam, mereka pasti akan meninggalkan akidah Asy'ariyah. Ya, karena banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah Asy'ariyah. Cuman orang-orang awam nggak belajar sampai situnya, cuman belajar kulitnya saja. Ya, maka keliru kalau ada statement yang mengatakan bahwa kaum muslimin yang terbesar mayoritasnya itu akidahnya Asy'ariyah. Ini keliru. Ya, ngakunya Asy'ariyah, iya. Ngakunya Asy'ariyah, tapi hakikatnya mereka akidahnya masih di atas fitrah. Nah, Fakhruddin Ar-Razi, salah satu tokoh gembongnya Asy'ariyah yang mutaakhirin, bukan Asy'ariyah yang mutaqaddimin zamannya Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan. Ini mutaakhirin belakangan. Fakhruddin Ar-Razi menyesal di akhir hidupnya karena sudah menghabiskan usia dengan belajar ilmu kalam, dan dia ingin mati di atas akidahnya orang-orang awam, orang-orang tua di negeri Naisabur yang masih di atas fitrah. Wa raja'u ilal fitratil ula, dan mereka kembali kepada fitrah mereka yang pertama. Ya, ucapan yang terkenal dari Fakhruddin Ar-Razi, nihayatu iqdamil uqulu iqalu. Ya, nihayatu iqdamil uqulu iqalu. Akhir kesudahan dari orang yang lebih mengedepankan akal adalah iqal. Iqal, igal, tahu igal? Igal yang dipakai orang-orang Arab biasanya di surban hitam itu. Ya, belenggu. Ya, terbelenggu. Orang yang mengedepankan akal bukan orang yang merdeka. Tapi kata beliau iqal, terbelenggu. Wa akhiru sa'il alamina dhalalu. Ini syairnya ya apa ini? Ana lupa juga. Nah ini. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Dan kebanyakan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia yang belajar ilmu kalam itu dhalalu.
Kemudian dia mengatakan wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan jiwa-jiwa kami itu berasa liar di dalam jasad-jasad kami. Wa hasilu dunyana adzan wa wabalu, dan yang kita dapatkan dari dunia ini hanyalah penyakit-penyakit dan hanyalah penyakit-penyakit dan kesesatan-kesesatan. Lam nastafid fi bahthina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu, dan kami tidak mendapatkan manfaat sedikit pun di sepanjang usia kami melakukan penelitian ini, pembahasan ini, kami tidak mendapatkan manfaat sedikit pun illa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan dalam ilmu kalam itu, kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Nah, tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Ya, itu penyesalan dari Fakhruddin Ar-Razi. Demikian juga dengan Al-Juwaini. Ya, laqad tuftu al-ma'ahid, ma'ahid al-kalam. Ini lebih bagus lagi ucapan beliau. Tuftu ma'ahid. Ya, dia mengatakan, bentar. Ucapan Asy-Syihristani. Dia menyesal dengan mengatakan, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alim falam ara illa wadi'a kaffa ha'irin ala dhaqanin au qari'a sannanadimi au qari'a sannanadimi. Kata dia, sungguh aku telah keliling ke pondok-pondok, ma'had-ma'had ilmu kalam semuanya, dan aku sudah sudah memperhatikan dengan kedua mataku tentang pengajaran-pengajaran ilmu kalam, dan aku tidak melihat orang-orang yang belajar ilmu kalam kecuali orang-orang yang meletakkan telapak tangannya di dagunya. Apa itu? Nyesel, bingung, ya, kafahair, dalam keadaan bingung, ya, atau orang-orang yang menggerogoti jarinya karena menyesal, ya, menggerogoti jarinya karena menyesal. Apa, gerogot-gerogot pakai gigi, ya, karena menyesal. Ya, itu kata tokoh-tokoh ilmu kalam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Hamawiyah, wa aktsaru ma yukhafu alaihi ad-dhalal humul mutawassituna min ulama'il kalam li'anna man lam yadkhul fihi fahuwa fi afiyatin minhu wa man dakhala fihi wa balagha ghayatahu faqad arafa fasadahu wa butlanahu wa raja'. Nah, ini bagus ini. Kata beliau, kebanyakan yang dikhawatirkan adalah yaitu orang-orang yang separuh-separuh, setengah-setengah belajar ilmu kalam. Itu yang diwedeni. Karena kata beliau, kalau orang itu nggak belajar ilmu kalam, sudah selamat akidahnya. Tapi kalau dia belajar ilmu kalam, belajarnya setengah-setengah, ini yang akhirnya jadi sesat. Kalau belajar lebih dalam lagi, apa nggak sesat? Tambah apa? Bukan. Nah, tambah mengetahui kesesatannya. Paham ya? Kalau dia belajar ilmu kalam, dia pelajari secara totalitas sampai ke dalam-dalamnya, sadar dia, oh keliru ini, balik ah. Tapi yang dikhawatirkan adalah yang setengah-setengah belajarnya, nggak mau belajar sampai dalam. Jadi belajarnya cuma separuh-separuh, akhirnya nggak nampak kesesatan ilmu kalam itu. Ini yang kata beliau yang dikhawatirkan. Wa sadaqa rahimahullah, kata Utsaimin, dan benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Fahadha huwa alladhi yukhafu fi kulli ilmin
Ini juga yang ditakutkan dari semua ilmu, bukan ilmu kalam saja. Semua disiplin ilmu yang ditakutkan itu orang yang belajar setengah-setengah. Itu yang ditakutkan. Dokter belajar setengah-setengah. Oh, bahaya enggak? Bahaya. Belajar setengah-setengah buka praktek. Yukhafu minal mutawassitin alladhina hum fi aradit tariq li'annahum yarawna annahum dakhalu fil ilmi fala yatrukunahu li ghairihim wa hum fil haqiqah lam yablughu ghayatal ilmi war rusukhi fihi fayadilluna wa yudallun aw yudillun. Kata beliau, yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang tengah-tengah belajar. Ya, tidak sampai tujuan, tapi cuman di jalan tok dia, nggak sampai tujuan. Dia melihat bahwasanya dia sudah berilmu, namun hakikatnya dia tidak berilmu. Ya, hakikatnya dia belum mencapai ilmu. Dia masih berada di atas jalan ilmu itu. Wis mandek di situ. Maka orang yang seperti ini sesat dan menyesatkan. Lihada fa'ilmul kalam khatirun. Oleh karenanya ilmu kalam sangat berbahaya. Li'annahu yata'allaku bidzatir Rabbi azza wa jalla wa sifatihi wa li'annahu yubtilun nususa tamaman wa yuhakkimul aql. Karena ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari tentang zat Allah, mempelajari tentang sifat Allah, ya, dan mempelajarinya hanya berlandaskan logika, sehingga mereka banyak menolak dalil-dalil dan membangun keyakinan berdasarkan akal. Jadi dalil-dalil ditolak, kemudian akalnya yang lebih dikedepankan. Karena memang itu diantara ciri khas Asy'ariyah, taqdimul aql 'alan naql. Lebih mengedepankan akal daripada dalil, dan itu ditegaskan sendiri oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Ya, bahasanya Asy'ariyah itu konsepnya lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Nah, ini sesat. Kalau Ahlus Sunnah apa? Mengedepankan dalil daripada akal. Akal harus tunduk kepada dalil. Ya, karena akal itu ibarat seperti gelas yang kosong yang tidak punya isi. Kemudian baru setelah itu diisi oleh dalil. Ya, baru diisi dengan dalil. Maka akal tanpa dalil itu sesat. Ya, sama saja sesat. Walihadza kana min qawaidihim. Oleh karenanya di antara kaidah ilmu kalam, annama jaa fin nususi min sifatillah yanqasimu ila thalathati aqsam. Ini ucapan kaidahnya, rumusnya mutakallimin ya, bukan ahlu sunnah ya. Jadi jangan dianggap ini sebuah kebenaran. Kata mereka, nas-nas yang datang, dalil-dalil yang datang tentang sifat Allah, maka itu terbagi menjadi 3 jenis. Jadi dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, qismun aqarrahul aql. Jenis pertama adalah sifat Allah yang memang disetujui oleh akal. Contoh misalnya Allah itu hidup. Ya, akal menyetujui, iyalah, masa Allah mati? Ya kan? Allah itu berilmu, Allah mengetahui. Akal kita langsung mengatakan, iyalah, masa Allah bodoh? Masa Allah jahil? Ada sifat-sifat yang disetujui sama akal. Maka bagaimana sikap kita? Fahadha yuqarru bidalalatil aqli la bidalalatis sama'. Maka kata mereka, ini kaidahnya mereka, kalau Anda menemukan ayat-ayat, dalil-dalil tentang sifat Allah yang disetujui, dikonfirmasi oleh akal, maka kita tetapkan itu sebagai sifat Allah karena akal, bukan karena dalil. Bayangkan, ya, kita tetapkan itu sebagai sifat Allah. Kenapa kok ditetapkan? Karena akal kita menetapkan, bukan karena dalil yang menetapkan, bukan. Ngawur nggak ya? Ngawur. Seperti masuk akal gitu. Iya, karena akal yang menetapkan, bukan karena dalil yang ngomong, bukan. Baik, itu jenis yang pertama ya, sifat Allah yang dikonfirmasi, disetujui oleh akal. Yang kedua, qismun nafahul aql. Jenis yang kedua adalah sifat Allah, dalil yang berbicara tentang sifat Allah yang ditolak oleh akal. Fayajibu nafyuhu duna taraddud, maka wajib ditolak tanpa keraguan sama sekali.
Allah di atas. Ya, maka akal kita ketika mengatakan Allah di atas ditolak. Kalau Allah di atas, maka bagaimana dengan bagaimana dengan yang ada di kutub selatan? Bagaimana dengan yang ada di belahan bumi bagian timur, belahan bumi bagian barat, di bagian utara? Karena atas mereka beda-beda. Kalau dikatakan Allah di atas, atas sebelah mana? Tuh, akal kita menolak hal itu. Maka bagaimana kewajiban kita, kata dia? Harus ditolak juga. Harus ditolak kalau itu sifat Allah. Meskipun dalil mengatakan Allah di atas. Ya. Allah turun. Ya. Kalau Allah turun pada sepertiga malam terakhir, akal kita juga menolak. Ya. Karena sepertiga malam terakhir itu pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Maka kalau Allah turun, berarti Allah turun terus. Karena 24 jam pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Maka akal kita menolak Allah turun. Meskipun dalil mengatakan Allah turun, kita tolak. Ya, li'annal aqla nafahu. Kenapa kita tolak? Karena akal kita menolaknya. Namun dibantah sama beliau, walakin akluman. Cita, sing menolak iku akal sapa? Ya kan? Yang jadi pertanyaan, yang menolak itu akal siapa? Karena al-uqul mutanawwi'ah, mutafawwitah. Akal manusia itu berbeda-beda, bermacam-macam, beragam-ragam. Nggak sama antara akal yang satu dengan akal yang lain. Ya, makanya diantara bantahan kita kepada mereka ini, ya sudahlah, taruhlah memang harus sesuai dengan akal. Ya, maka kita dihadapkan dengan permasalahan ini. Oke, kita sepakat. Kita lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, maka kita lebih mengutamakan akal. Oke, kita sepakat. Ngalah wis, ahlu sunnah ngalah. Tapi kita punya problem ini. Apa problemnya? Akali sopo. Iya, akalnya siapa terus? Kalau kau bilang akal saya, oh gak iso. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kenapa kalau kalau saya balik gimana? Menurut akal saya saja, bukan menurut akalmu. Sama dia bilang juga, oh gak iso, akalku ae timbangi akalmu. Ya. Atau akal orang lain misalnya. Nanti ada lagi orang keempat bilang, oh ini akalnya lebih bagus ini. Ada lagi orang kelima, akalnya lebih cerdas. Wah iki wae iki. Ada lagi orang keenam luwih pinter maneh akale. Wah iki wae sing ditadina patokan. Sampai kapan terus? Gak mari-mari. Nggak selesai-selesai. Ya. Nah, maka solusinya adalah kita jadikan seseorang yang kita sama-sama sepakat dia itu akalnya paling sempurna. Siapa? Nabi SAW. Nah, bagaimana kalau kita sepakat bahwasanya kita menetapkan ayat-ayat sifat sesuai dengan akalnya Nabi Muhammad SAW? Baru di sini kita sampai pada titik kesepakatan. Mau nggak mau dong, harus terima dong. Masa kau menolak akalnya Nabi? Ya, nggak bisa ngeles mereka. Ya, nggak bisa ngeles. Qala al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan, laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabi was sunnah. Ya, duhai dengan akal siapakah Al-Quran dan sunnah itu ditimbang? Awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin akhadna bi qawlihi. Apakah kalau ada seseorang yang lebih cerdas, ya lebih hebat dalam berdiskusi, apakah kemudian kita mengambil pendapatnya? Wa tarakna min ajlihi alkitab wa sunnah, dan kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah demi mengikuti pendapat orang ini. Jadi ceritanya Imam Malik didatangi seseorang, diajak debat masalah agama tentang sesuatu yang sudah jelas di dalam agama, mau diperdebatkan. Nah, ini kenapa juga dikatakan ahlul kalam, karena suka kalam, suka memperdebatkan sesuatu yang sudah clear, yang sudah jelas. Ya, maka kata Imam Malik, taib, kalau aku kalah, apa yang harus aku lakukan? Kata dia, kau ikut aku. Ya, kau ikut aku, ikut akidahku. Taib, kalau begitu, bagaimana kalau ada seseorang ajdalu minna, dia lebih hebat, kemudian berdebat dengan kita berdua dan kita kalah sama dia, apa yang kita lakukan? Kita berdua ikut dia. Ya. Terus no,
Trip, kita 3 orang ini sudah. Terus ada orang keempat, lebih hebat lagi dia. Kalah kita debat dengan dia. Apa yang kita lakukan? Kita ikut dia. Nah ini akhirnya jadi tanakulan, aktsar tanakulan. Suka berpindah-pindah atau mencela-menceli. Berpindah dari satu akidah ke akidah yang lain, dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Ya. Maka nggak ada ceritanya akal itu dijadikan alat untuk menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah. Justru akal kita harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah yang ketiga, tadi kan 2 jenis ayat-ayat sifat yang disetujui sama akal, dan yang kedua jenis ayat-ayat sifat yang tidak disetujui oleh akal. Nah yang ketiga, jenis ketiga, malam yaridil aqlu binafyihi wala itsbatihi, yaitu sifat-sifat Allah yang akal kita, kata dia, tidak menetapkan tapi juga tidak menafikan. Ya, akal kita tidak menetapkan tapi juga tidak kita nafikan. Faman qala inna syartal itsbati dalalatul aqli fa innahu yarudduhu li'annal aqla lam yuthbithu. Ya, kata dia, atau ada yang berpendapat bahwa syarat menetapkan sifat Allah itu adalah dengan akal. Maka barang siapa yang mengatakan seperti itu harus ditolak, karena akal tidak bisa menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Waman qol, tapi barang siapa yang mengatakan inna min syarti qabulihi alla yuraddahul aqlu qal innahu yuqbal. Tapi barang siapa yang mengatakan bahwasanya di antara syarat diterimanya sifat Allah yaitu yang tidak bertentangan dengan akal, maka yang seperti ini diterima. Ini ya semacam ucapan ya, beda-beda ucapan saja. Akal kita sebenarnya ya, sifat-sifat Allah itu sesuai dengan akal kita. Akal yang sehat itu pasti tidak akan bertentangan dengan dalil. Akal yang sehat ini maksudnya yang masih belum terkontaminasi sama syubhat, belum terkontaminasi sama kotoran ilmu kalam, belum. Fitrah ya, akal yang masih di atas fitrah, pasti dia akan menerima hal tersebut. Gampang akidahnya, orang-orang awam pun juga memahami demikian. Namun datang ilmu kalam membawa syubhat, maka teracunilah akal manusia itu, sehingga ketika datang dalil-dalil tentang sifat, tertolak dalil tersebut. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan akalnya yang sudah apa? Yang sudah terkotori. Nah, kalau diibaratkan, lidah kita itu yang sehat akan merasakan makanan sesuai dengan rasanya masing-masing. Ya kan? Kita makan apapun rasanya seperti itu. Kita makan bakso, kita makan soto, kita makan sate, ya sudah. Lidah yang sehat akan merasakan sate sebagai sate, soto sebagai soto, dan seterusnya. Tapi lidah yang sakit, ya, dia akan merasakan makanan yang enak, sama dia dirasa nggak enak, karena ada penyakit. Sakit lidahnya dia, sakit dia itu. Dikasih makanan yang seenak apapun, dia akan mengatakan nggak enak. Nah, maka demikian juga orang-orang ahlul kalam itu sudah akalnya sudah rusak, sehingga diberikan dalil ditolak sama mereka, nggak mau. Tapi kalau yang akalnya masih di atas fitrah, belum terkotori dengan mereka, maka diberikan qala Allah qala Rasul, langsung mau, langsung diterima. Ya. Dan kemudian ada sebagian mereka juga yang tawakuf, tidak mau menetapkan dan tidak mau menafikan. Kata beliau, wa kullu hadhihi qawaid ma anzalallahu biha min sultan. Semua kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan, kaidahnya ilmu kalam tadi, kalau akal kita membenarkan maka kita benarkan, kalau akal kita menolak maka kita tolak sifat Allah itu, kalau akal kita tidak membenarkan, tidak menafikan, maka kita tawakuf, ya, tidak membenarkan dan menafikan juga. Semua itu, kata beliau, itu tidak pernah Allah menurunkan keterangan tentangnya.
Dollu biha wa adallu. Mereka tersesat dengan kaidah mereka sendiri dan mereka menyesatkan banyak orang. Waliyadzubillah. Wartakabu wa syakku wa tahayyaru. Gara-gara kaidah-kaidah yang mereka buat-buat itu, akhirnya mereka sendiri ragu dengan keyakinan mereka, kebingungan sendiri. Walihadza aktsarun nasi syakkan indal maut hum ahlul kalam. Oleh karenanya orang yang paling bingung ketika mau mati, yang paling bingung dengan agamanya sendiri adalah yang belajar ilmu kalam. Bingung dengan agamanya sendiri. Fahum yataraddadun, karena mereka ragu. Halillahu jauharun au aradun. Ini istilah-istilah mereka, jauhar, arad, jisim. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu diciptakan oleh Allah atau tidak? Ya, mereka memunculkan perkara-perkara yang Allah nggak bicara. Ya, Allah itu warnanya apa? Ya, Allah itu apakah punya massa, punya berat? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu apakah ada ada batasannya? Kan Allah itu besar. Ya, apakah besarnya Allah itu ada batasannya atau tidak ada batasannya? Ngapain? Kan gitu kan? Ngapain mikirin seperti itu? Nah, itu yang membuat mereka akhirnya ragu. Kalau Allah turun, apakah arsy-Nya Allah ditinggal atau tidak? Loh, sampai ngono. Kalau Allah turun berarti arsy-Nya ditinggal. Iya, kosong arsy-Nya. Ya. Kalau Allah tangannya dua, Nabi kan mengatakan kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah kanan. Ya, terus bagaimana caranya Allah beraktivitas kalau kedua tangannya kanan? Dosen dibayang apa? Menungso. Sampai ada yang gambar loh jamaah, kufur itu. Sampai ada yang gambar. Digambar sama dia, ada makhluk, sosok makhluk itu tangannya dua gini. Tuhannya Wahabi katanya. Kurang ajar. Kekufuran itu. Itu kelakuannya ahli bidah, membawa mereka kepada kekufuran. Ya. Hal huwa qaimun binafsihi au bi ghairihi. Orang yang mati di atas ilmu kalam, dia mikir Allah itu berdiri sendiri atau dia diberdirikan sama selain dia. Ya. Allah itu berdiri sendiri atau Allah itu membutuhkan selainnya. Hal yaf'alu aw la yaf'al. Apakah Allah melakukan ini atau tidak melakukan itu? Hakadha indal maut. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang muncul ketika dia mau mati. Fayamutu wa huwa syakun. Maka gara-gara belajar ilmu kalam, dia mati dalam kondisi syak, ragu. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, lanjut. Hum ahlus sunnah wal jamaah al-muttabi'una athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ahlus sunnati naqawatul muslimina wa hum khairun nasi lin nasi. Ya, terjemahnya Sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jejak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahlus sunnah adalah orang-orang pilihan di antara kaum muslimin. Mereka itu manusia yang paling baik kepada manusia-manusia lain. Nah. Oke, maka beliau menyebutkan bahwasanya yang kita atau ya kalau disambung dengan ucapan Imam Ad-Daruqutni, orang-orang yang tidak belajar ilmu kalam, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, penamaan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah penamaan yang syar'i, disebabkan karena muncul ahlul bidah, maka dipopulerkan nama ahlus sunnah. Kemudian ketika muncul perpecahan di mana kaum muslimin memberontak kepada penguasa, yaitu munculnya orang-orang Khawarij, maka kemudian Ahlus Sunnah menampakkan diri sebagai al-jamaah, yaitu yang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Ya,
maka mereka tampil untuk membedakan diri dengan ahli bid'ah. Makanya nama-nama seperti ahlus sunnah wal jamaah, kemudian ahlul hadis. Kenapa muncul istilah ahlul hadis, ahlul athar? Untuk dalam rangka membedakan diri dengan ahli bid'ah, di mana ahli bid'ah ketika itu populer dengan ahlur ra'i, lebih mengedepankan akal. Maka ahlus sunnah tampil dengan nama ahlul hadis. Enggak, kita lebih mengedepankan hadis. Ya, makanya ahlus sunnah itu selalu tamyiz, selalu menampilkan, selalu membedakan diri dengan ahli bid'ah dengan nama-nama tersebut. Ya, ahlul athar, ahlul hadis, salafiyun. Ya, as-salafiyun, kenapa muncul istilah as-salafiyun? Karena banyak di antara manusia yang justru berpegangan dengan pendapat-pendapat khalafiyun, pendapat orang-orang belakangan. Sedangkan ahlus sunnah tetap berpegang dengan salaf, generasi awal. Nah, ahlus sunnah muttabi'una athara Rasulillah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, wa ahlus sunnati naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang terpilih di antara kaum muslimin, dan mereka adalah sebaik-baik manusia untuk masyarakat. Ya, ahlus sunnah itu sebaik-baik manusia untuk masyarakat. Meskipun masyarakat membenci mereka, meskipun masyarakat nggak suka dengan mereka, namun keberadaan ahlus sunnah, keberadaan salafiyun di tengah kaum muslimin itu adalah kebaikan bagi mereka. Ya, cuman mereka tidak menyadari itu adalah kebaikan. Ya, dan terkadang Allah jadikan kebaikan itu adalah sesuatu yang memang nggak disukai. Ya, Allah jadikan kebaikan itu dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, terkadang memang demikian, di antara bentuk sunnatullah. Kayak misalnya apa ya? Hewan-hewan. Ya, betul, hewan-hewan. Hewan apa yang keberadaannya tidak dia sukai, tapi justru itu kebaikan untuk kita. Apa dulu? Rantai makanan itu loh. Apa? Hewan apa ya? Nyamuk. Apa nih nyamuk? Tikus ular. Nggak ada tikus, ularnya banyak. Nggak ada ular, tikusnya banyak. Karo-karo dah ono. Ya. Apalagi ya? Biasanya banyak loh contohnya itu. Tapi situlah sesuatu yang tidak kita sukai, terkadang itu khair buat kita. Tapi kita baca di sini, minal mutaakhirin man qal inna ahlas sunnah yanqasimuna ila qismain, mufawwidah wa muawwilah, wa ja'alul asy'ariyah wal maturidiyah wa asbahahum min ahlis sunnah. Nah, ada orang-orang belakangan bilang bahwasanya ahlus sunnah itu terbagi menjadi dua dalam sifat, pembahasan sifat Allah. Yang pertama, ahlus sunnah itu golongannya mufawwidah, tafwid. Sedangkan yang kedua, muawwilah, yaitu mentakwil sifat Allah. Nggak tahu masih ingat apa enggak pelajaran ini? Apa tafwid itu? Ya, tafwid artinya menyerahkan kepada Allah. Masalahnya yang diserahkan apanya kepada Allah? Maknanya atau kaifiyahnya? Kaifiyahnya. Adapun maknanya ditetapkan sebagaimana yang dipahami dalam bahasa. Bingung? Contoh, ini parfum. Parfum ini sifatnya harum, wangi. Berarti wangi itu sifatnya parfum ini. Baik. Wangi, antum tahu nggak apa maknanya? Ketika antum mendengar kata wangi, artinya tahu nggak wangi itu apa? Ya? Iya, sudah diketahui. Lawannya apa? Busuk. Antum tahu wangi ketika Anda bicara ini wangi, sifatnya wangi. Paham enggak antum? Paham, wangi ya wangi. Jelas. Itu maknanya.
Nah, ada kaifiyahnya. Bagaimananya wanginya parfum ini gak weruh sampean. Ya kan? Maknanya tahu wangi, tapi bagaimananya nggak tahu. Anda baru tahu bagaimananya dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ngincipi langsung. Nah, baru tahu bagaimananya. Atau yang kedua, antum nggak bisa ngincipi, disegel soalnya. Nek kate ngincipi tuku, misalnya gitu. Nggak bisa antum. Bagaimana cara mengetahui kaifiyah wanginya? Maka yang kedua, dengan benda yang wanginya mirip dengan parfum ini. Ya, apa misalnya? Melati. Ya. Ini harumnya seperti melati. Jadi kalau kau pingin tahu harumnya ini, itu di depan ada bunga melati. Rasakno dhewe. Ya. Podo plek wanginya mbak iki. Dengan yang serupa. Atau yang ketiga, Anda bisa tahu bagaimana harumnya ini adalah dengan informasi, ya, dengan deskripsi. Saya deskripsikan wanginya ini dengan sebegitu detailnya sampai Anda terbayangkan bagaimananya wangi itu. Saking pinternya pedagang kan gitu biasanya. Ya, menceritakan tentang wanginya ini ada aroma kecut-kecutnya, ada asamnya, dicampur dengan wangi oud. Ya, dengan dicampur dengan sedikit sentuhan ini dan ini, sampai terbayangkan di pikiran Anda bisa membayangkan bagaimana wanginya itu hanya dengan informasi yang dibicarakan. Paham ya? Nah, Allah, ketika Allah mengatakan dia punya tangan, punya wajah, antum tahu nggak maknanya tangan, maknanya wajah? Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Ya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Tetapkan sudah maknanya seperti itu, sesuai dengan yang dipahami dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana wajahnya Allah, nggak tahu. Bagaimana tangannya Allah, nggak tahu. Anda bisa tahu bagaimananya wajah Allah, bagaimananya tangan Allah, bagaimana semua sifat Allah itu dengan salah satu dari 3 hal tadi. Melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin? Nggak mungkin. Yang kedua, dengan yang melihat yang serupa dengan Allah. Nggak mungkin. Yang ketiga, informasi yang datang kepada Anda yang menceritakan secara detail tentang sifat Allah itu. Sedangkan informasi yang kita dapatkan tentang Allah hanya dari 2 pintu, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menceritakan, mendeskripsikan tentang detailnya sifat Allah itu. Maka berarti makna kita tetapkan, sedangkan kaifiyah kita serahkan. Ini namanya tafwid. Ahlus Sunnah gitu. Jadi maknanya ditetapkan sebagaimana yang dipahami dalam bahasa, tapi bagaimananya ditafwid. Betul, itu Ahlus Sunnah. Demikian yang berjalan. Tapi ahli bid'ah mengatakan, "Uga Ahlus Sunnah itu karo-karo ditafwid." Maknanya diserahkan kepada Allah, kaifiyahnya juga diserahkan kepada Allah. Apa maknanya tangan? Allah yang tahu apa maknanya tangan itu. Loh, sik tanang kamu sih kono tangan niku. Kata dia, "Oh, gak siji ku." Enggak gitu, beda. Terus apa dong maknanya tangan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Enggak ada yang tahu makna tangan kecuali Allah, kata dia. Dan Allah tidak memberitahukan maknanya kepada kita. Al-Quran dengan bahasa Arab, dipahami oleh orang-orang Arab. Kok bisa ada ayat yang tidak diketahui? Nabi tahu nggak artinya tangan di dalam ayat itu? Nabi juga nggak tahu. Ngawur gitu cangkemnya. Iya. Makanya mufawwidhah itu disebut sebagai ahlut tajhil. Kenapa disebut ahlut tajhil? Karena mereka menganggap Nabi bodoh, nggak tahu tentang makna sifat-sifat itu. Itu mufawwidhah. Adapun muawwilah, ahli takwil, yaitu diselewengkan maknanya ke makna yang lain. Tangan, Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ahlus Sunnah mengimani tangan dengan makna yang hakiki, makna yang dekat. Adapun ahli takwil, dia ngambil makna yang jauh. Betul, tangan itu kalau dalam bahasa itu juga artinya kekuasaan. Ya. Tangan itu juga diartikan sebagai
kekuasaan. Seperti sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Maksudnya tangan di sini apa? Kekuasaan. Ya, terkadang maknanya betul. Tangan itu juga artinya kekuasaan. Tapi bahasa itu secara asal yang diambil itu yang mana dulu? Makna yang dekat atau makna yang jauh? Dekat dhisik. Kalau dekat nggak bisa dipahami, baru ngambil yang jauh. Tapi ahli bid'ah enggak. Mereka langsung mengambil yang jauh dan membuang makna yang dekat. Ya, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Hanya gara-gara akal mereka tidak sampai untuk menetapkan Allah punya tangan. Karena mereka sudah terkena racun tashbih. Mereka bayangkan dulu Allah punya tangan. Sing dibayangno iki. Kan dibayangkan sama mereka ini. Allah punya tangan. Mosok Allah duwe tangan. Welek ngono lah. Wah, gak mungkin. Allah berarti gak punya tangan. Karena akal kita menolak hal itu. Maka mereka palingkan, tangan dipalingkan artinya menjadi kekuasaan atau kekuatan, power. Itu ahli takwil. Maka nggak benar kalau salaf itu mufawwidah atau muawwilah. Wa ja'alul mufawwidata humus salaf fa akhta'u fi fahmi salaf. Mereka mengatakan bahwa mufawwidah itulah para salaf. Dan mereka keliru dalam memahami para salaf, wa fi manhajihim, dalam manhaj salaf, li'anna salafa la yufawwidunal makna itlaqan. Karena para salaf tidak mentafwid makna. Para salaf tidak melakukan tafwid terhadap makna. Tapi yang dilakukan tafwid terhadap apa ya? Kaifiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal qaula bit tafwid min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad. Sesungguhnya orang-orang yang mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, itu ahlil bid'ah yang paling jelek, yang paling buruk di antara semua ahlil bid'ah yang sesat dalam masalah asma wa sifat. Yang paling jahatnya itu adalah kelompok mufawwidah. Wastadalla lidzalika bi annana idza kunna la nadri ma'ani ma akhbarallahu bi, dan seterusnya. Kemudian paragraf berikutnya beliau mengatakan, wa minad dhalal qauluhum, dan di antara kesesatan adalah ucapan mereka. Ini terkenal ucapannya nih, inna tariqatas salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Ngawur. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya metodenya para salaf itu aslam. Apa aslam? Lebih selamat. Tapi metodenya orang-orang khalaf, yakni orang-orang sekarang, orang-orang belakangan, itu lebih a'lam, lebih berilmu, wa ahkam, dan lebih bijak, lebih wise. Kok iso loh? Jadi jalannya salaf itu lebih selamat. Iya, para salaf itu lebih selamat pemahaman agamanya. Tapi orang-orang sekarang lebih berilmu dan lebih bijak beragamanya. Subhanallah, kata beliau. Kaifa yakunu tariqatus salaf aslam? Kok bisa jalannya salaf dibilang lebih selamat, sedangkan jalannya orang belakangan dibilang lebih berilmu dan lebih bijak? Wa hal yumkin an takuna tariqun a'lam wa ahkam wa laysat bi aslam? Apakah mungkin ada suatu jalan yang lebih berilmu, lebih bijak, tapi ternyata nggak selamat? Nggak mungkin. Hadza tanaqudun azim. Ini adalah bentuk kontradiksi yang sangat nyata sekali, tapi populer. Populer, berapa banyak kita sering mendengar dari orang-orang sekarang, bahkan yang mengaku sebagai akademisi. Ya, kita dulu dengar juga dari dosen-dosen kita di salah satu universitas juga, dengan gelar yang mentereng profesor, digembar-gemborkan kaidah ini sama dia. Jalannya para salaf itu lebih selamat, tapi jalannya orang-orang setelahnya, jalannya generasi setelahnya itu lebih bijak dan lebih berilmu. Alhamdulillah. Makanya yang benar kata beliau adalah inna tariqatas salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Sesungguhnya jalannya para salaf itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih bijak. Jalannya orang-orang belakangan tidak selamat, tidak berilmu, dan tidak bijak. Ya.
Karena orang belakangan harus wajib mengikuti jalannya as-salaf, bukan bikin jalan sendiri yang beda dengan jalannya salaf, enggak. Ya, karena jalan itu cuma berapa? Satu tok. Nek buka dalan mana, ini pasti salah satu. Pasti sudah. Lu sik tarungono dhisik iki dalanku iki luwih apik gak? Pokoknya selain jalannya salaf ini sudah dipastikan itu 72 yang di neraka. Ja'alanallahu wa iyyakum ala hadhihi thariq. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk di antara yang di atas jalan ini. Jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada sedikit aja, banyak-banyak. Betul. Apakah tiwas senang. Apakah sama ilmu kalam dengan ilmu teologi? Teologi itu ini nama lain dari akidah. Tapi itu istilah-istilah mereka juga. Jadi populer istilah ahlu sunnah ya. Akidah, kalau dalam ahlu sunnah itu seperti misalnya disebut dengan akidah, i'tiqad, disebut juga dengan as-sunnah, kadang disebut juga dengan usuluddin, ya disebut dengan usul ad-din, pondasi-pondasi agama. Kadang juga disebut dengan asy-syariah, seperti kitabnya Imam Al-Ajuri namanya asy-syariah, tapi isinya pembahasan tentang apa itu? Akidah. Atau juga disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih besar, seperti kitabnya Imam Abu Hanifah. Ini nama-nama akidah kalau bagi ahlus sunnah. Nah, ahlul bid'ah punya istilah-istilah akidah sendiri, seperti misalnya tadi ilmu kalam, ya, atau kemudian filsafat, ya, atau kemudian ilmu teologi, ya ilmu tasawuf. Nah, mereka punya terminologi untuk mengekspresikan akidah, ya, untuk mengekspresikan akidah. Jadi akidah-akidah mereka disebut dengan sebutan-sebutan itu. Tapi secara bahasa teologi itu artinya ya sesuatu yang diyakini, sesuatu yang diyakini, teologi. Itu kan istilahnya orang Nasoro. Ada ST, sekolah teologi apa gitu, ya, di Batu itu banyak sekolah teologi apa gitu. Maksudnya sekolah teologi itu berarti sekolah akidah, belajar tentang dasar-dasar iman, dasar-dasar akidah. Wallahu a'lam. Khalqiyah, riyadiyah sama diniyah. Kalau untuk mengasah yang diniyah tadi gimana? Nggak ada, itu murni dari Allah. Bi an yuqi Allahu fi qalbil mu'min, kata beliau, yaitu dengan Allah letakkan di dalam hati seorang mukmin ma yakshifu haluhu, apa-apa yang bisa menyingkap suatu kondisi. Ya, nggak bisa diasah, ada latihannya gitu, nggak bisa. Kalau yang sebelumnya riyadiyah, namanya saja riyadiyah, jadi sesuatu yang dilatih. Ya, sesuatu yang banyak dicoba, dilatih. Orang yang banyak di suatu medan, maka dia akan memahami medan tersebut dengan firasatnya itu. Ya, wallahu a'lam. Itu tadi dari syarah Usul Sittah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ya, syarah Al-Usul As-Sittah. Cukup jamaah ya. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.